Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Hafidzatul NIM E 2019-2206, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait UTS dari Bapak Al-Batid Nafis, yang mana di dalam video tersebut saya akan mereview dan juga memberi tanggapan pada ketiga video dari teman saya. Nah, video yang pertama saya akan menjelaskan kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara. Yang kedua, sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, peradaban Islam fase Makkah dan Madinah. Nah, untuk yang pertama, kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara. Proses terjadinya penyebaran Islam di Nusantara. Masyarakat Nusantara itu pada umumnya masyarakat pesisir yang kehidupan mereka tergantung pada perdagangan antar pulau dan antar benua. Nah, perkembangan Islam di Nusantara tidaklah terlepas dari dinamika Islam di kawasan-kawasan lain. Karena itu, ada keliru pandangan yang menganggap seolah-olah Islam Nusantara berkembang secara tersendiri serta terisolasi dari perkembangan dan juga dinamika Islam di tempat-tempat lain. Faktor pemersatu terpenting di antara berbagai suku bangsa Nusantara adalah Islam. Islam mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara berbagai suku dan menjadi identitas yang mengatasi batas-batas geografis, sentimen etnis, identitas kesukuan, adat istiadat, dan tradisi lokal lainnya. Sejauh ini menyangkut pemahaman dan juga pengalaman Islam, terdapat pula perbedaan-perbedaan tertentu terhadap doktrin dan ajaran Islam sesuai rumusan para ulama, bukan dengan identitas suku bangsa. Nah, selanjutnya proses terjadinya penyebaran Islam di Asia Tenggara. Secara umum, dikatakan bahwa Islam di Asia Tenggara mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Islam di kawasan yang lain, terutama di Timur Tengah, yaitu damai, ramah, dan toleran. Proses masuknya Islam ke Asia Tenggara itu berkembang dari 6 saluran. Saluran yang pertama melalui saluran perdagangan, yang kedua saluran perkawinan, yang ketiga saluran tasawuf, yang keempat saluran pendidikan, yang kelima saluran kesenian, dan yang keenam saluran politik. Perkembangan politik di kerajaan Islam Nusantara dan Malaka, yang pertama kerajaan Samudra Pasai, yang kedua kerajaan Aceh, yang ketiga kerajaan Demak, yang keempat kerajaan Banten, yang kelima kerajaan Gorontalo Makassar, dan yang keenam kerajaan Perla, yang ketujuh kerajaan Mataram Islam, yang kedelapan kerajaan Pajang, yang kesembilan kerajaan Ternate Tidore, yang ke-10 kerajaan Cirebon, dan yang ke-11 kerajaan Malaka. Nah, begitu pula di video tersebut dijelaskan juga perkembangan politik kerajaan Islam di Asia Tenggara meliputi 7 kerajaan. Yang pertama kerajaan Brunei Darussalam, yang kedua kerajaan Malaysia, dan yang ketiga kerajaan Myanmar, yang keempat kerajaan Singapura, yang keenam kerajaan Thailand, dan yang ketujuh kerajaan Filipina. Nah, dari video yang sudah dijelaskan oleh teman saya, begitupun saya bisa menyimpulkan bahwa di dalam video tersebut itu kesimpulan yang sudah dijelaskan bahwa Islam telah berkembang dengan pesat di Nusantara melalui tahap pembentukan kekuatan ekonomi, pembangunan kekuatan spiritual, dan juga keilmuan. Dan pada hakikatnya perwujudan kekuasaan politik dan juga jihad atau militer. Kesimpulan yang kedua yang saya dapat dari video tersebut, secara umum dikatakan bahwa Islam di Asia Tenggara mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Islam di kawasan yang lain, terutama Timur Tengah, yaitu damai, ramah, dan toleran. Dan yang ketiga, Islam politik di masa kerajaan-kerajaan adalah gerbang pembuka lahirnya kekuatan politik Islam. Para raja muslim sangat berperan memainkan posisinya dalam mendukung proses Islamisasi. Masa ini juga menjadi penanda runtuhnya dominasi
politik Hindu-Buddha. Yaitu hanya secara kultur budaya saja agama Hindu-Buddha masih mendominasi pola keberagaman Nusantara. Perkembangan Islam di Asia Tenggara tidak setiap negara ternyata berbeda. Hal itu dikarenakan perbedaan kultur, budaya, adat, pola pikir, dan juga perekonomian masing-masing negara. Nah, video yang kedua dijelaskan tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Untuk sejarah peradaban Islam itu sendiri adalah perkembangan atau kemajuan kebudayaan Islam dalam perspektif sejarahnya. Dijelaskan juga pengertian ilmu pengetahuan, yaitu deretan konsep dan juga skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Yang ketiga, dijelaskan juga sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Kenapa sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan? Ya karena dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena telah memenuhi kriteria ilmu pengetahuan, yaitu memiliki objek yang jelas, memiliki metode tertentu, dan juga sistematis dan bertujuan. Nah, selanjutnya saya akan mereview video yang terakhir dari teman saya. Dijelaskan bahwa di dalam video tersebut perkembangan peradaban Islam fase Mekah dan Madinah. Nah, dari kesimpulan yang saya dapat dari video yang sudah dijelaskan, di dalam video tersebut menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam fase Mekah dan juga perkembangan peradaban Islam fase Madinah. Kesimpulan yang saya dapat seperti fanatisme bangsa Quraisy terhadap agama nenek moyang telah membuat Islam sulit berkembang di Mekah, walaupun Nabi Muhammad sendiri berasal dari suku yang sama. Secara umum pada periode Mekah, kebijakan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya, bukan kenabiannya. Implikasinya dakwah dengan strategi politik yang memunculkan aspek-aspek keteladanannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan, lebih tepat dibandingkan oleh aspek kenabian yang melaksanakan tabligh. Ada dua cara dakwah Rasulullah. Cara yang pertama, dengan cara dakwah secara diam-diam. Beliau melakukan dakwah secara diam-diam di lingkungannya sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah, yang pertama kali yang menerima dakwahnya adalah keluarga dan juga sahabat Rasulullah. Seorang demi seorang diajak agar mau meninggalkan agama berhala dan hanya mau menyembah Allah. Yang kedua yaitu dakwah secara terbuka. Setelah beberapa lama dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu diam-diam atau secara tertutup, maka kemudian turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka. Dan langkah berikutnya ialah berdakwah secara umum. Nabi mulai menyeru dan juga mengajak segenap lapisan masyarakat untuk menganut agama Islam secara terang-terangan. Setelah dakwah terang-terangan itulah pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasulullah. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi, semakin keras juga tantangannya dilancarkan kaum Quraisy kepada umat Muslim. Banyak cara yang ditempuh para pemimpin Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad, dari cara diplomatik disertai bujuk rayu hingga tindak kekerasan dilancarkan untuk menghentikan dakwah Nabi. Nah, selanjutnya kesimpulan yang saya dapat adalah Nabi Muhammad meninggalkan rumahnya pada malam 27 Safar tahun ke-14 dari kenabian, atau sama halnya dengan 12 September 622 Masehi. Peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah merupakan kehendak dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan agar penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Rasulullah menjadi lebih pesat lagi. Selama 13 tahun Rasulullah berdakwah ajaran Islam di Mekah, Rasulullah pun telah banyak mengalami pertentangan dan juga permusuhan. Namun di Madinah merupakan kota yang penduduknya lebih mudah menerima ajaran Rasulullah. Dari kata penduduk Mekah, masyarakat Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan sukacita. Orang-orang Madinah berbondong-bondong memeluk Islam. Oleh karena itu,
Islam cepat berkembang di Madinah secara sistematik. Proses peradaban yang dilakukan oleh Nabi pada masyarakat Islam. Nah, oleh karena itu Islam lebih cepat berkembang di Madinah secara sistematik. Proses peradaban yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada masyarakat Islam di Yathrib menjadi Madinah. Nah, berubah nama menjadi Madinah Ar-Rasul, Madinah An-Nabi atau Madinah Al-Munawwarah. Perubahan yang bukan terjadi secara kebetulan, tetapi perubahan nama yang menggambarkan cita-cita Nabi Muhammad, yaitu membentuk sebuah masyarakat yang tertib dan maju dan berperadaban. Kedua, yaitu membentuk sebuah masyarakat, yaitu membentuk atau membangun masjid. Masjid bukan hanya dijadikan pusat kegiatan ritual sholat saja, tetapi juga menjadi sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin dengan musyawarah dalam merundingkan masalah-masalah yang dihadapinya. Di samping itu, masjid juga menjadi pusat kegiatan pemerintahan. Ketiga, Nabi Muhammad membentuk kegiatan mu'ahad atau persaudaraan, yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Yathrib, dengan Ansor, orang-orang yang menerima dan membantu kepindahan muhajirin di Yathrib. Persaudaraan diharapkan dapat meningkat kaum muslimin dalam satu persaudaraan dan kekeluargaan. Nabi Muhammad SAW membentuk persaudaraan baru, yaitu persaudaraan seagama, di samping bentuk persaudaraan yang sudah ada sebelumnya, yaitu bentuk persaudaraan berdasarkan darah. Keempat, membentuk persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Dan yang kelima, Nabi Muhammad membentuk pasukan tentara untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang dilakukan oleh musuh. Sekian tanggapan dan juga review dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang dan review saya yang kurang memuaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.